gue penasaran apakah One Piece ini kan lu baca dari kecil. Berpengaruh gak sih di permusikan lu? Berpengaruhnya di bagaimana gua nge-treat orang-orang di tim gua sih. Oke. Karena kayak tadi gue bilang, gue belajar punya prinsip tuh dari One Piece gitu. Gue belajar nge-treat orang juga baca One Piece. Dan banyak banget di tim label gua, manajemen gua yang begitu juga. Halo para Noise, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya Noise sekarang. Hari ini gue bersama Baskara. Sekali lagi terima kasih. Kemarin gue sama Gerald sama orang ngobrol-ngobrol. Lu harus sama Baskara tuh. Gila banget gue ngobrol sama dia. Emang segila apa sih lu? Kayaknya kadar kegilaan gue sama kayak semua nakama atau fans yang lain deh. Maksudnya kayak ya baca One Piece dari SD gitu. Dan menemani gue di SMP, SMA, kuliah, kerja sampai hari ini sampai hari ini. Gue penasaran bagaimana seorang Baskara menemukan One Piece. Karena ini kita lagi di rumahnya Baskara ya nakamnya. Dan sungguh pemandangan yang memanjakan mata gua ya sebagai seorang wibu. Dari depan sampai sini kata gua, anjir nih rumah impian banget. Semua pernak-perniknya kalau lihat nanti di video juga ada Itachi, ada Goku, dan banyak di depan ada Pokemon segala macem. Jadi memang lu wibu juga kan? Lumayan wibu ya. Gua penikmat segala macam pop culture sih sebenarnya. Cuman gua merasa Jepang tuh salah satu eksportir pop culture terbaik. Dari semua ini, lu tuh paling sering menyuarakan One Piece. Makanya gue penasaran bagaimana lu menemukan One Piece ini. Awalnya tuh gue inget banget, gue pulang sekolah katanya bagus One Piece, coba beli 1 volume gitu. Terus gue sempat nggak kuat sama art style-nya karena gue mata gue tuh terbiasa melihat seri shonen tuh harus yang gagah banget gitu loh. Bener kayak Dragon Ball mungkin. Kayak Dragon Ball gitu. Kayak Dragon Ball, kayak Goku. Kayak Goku. Atau yang kayak walaupun mungkin art style Naruto nggak se brotot Dragon Ball atau Fist of the North Star gitu, tapi manusia pada umumnya gitu. Yang emang kayak dibikin kayak lu tuh dibiasakan ngeliat Sasuke tuh cool banget gitu. Sakura tuh emang kayak kalau lu ada karakter protagonis cewek tuh harus cantik segala macam bla bla bla. Tiba-tiba kayak gue baca One Piece, kenapa bentukannya tuh begini gitu, yang kayak emang nggak deliberately sengaja dibikin ganteng. Luffy tuh nggak, apalagi gambar style awalnya Oda Sensei kan kayak masih gempal-gempal gitu ya. Iya, nggak dibikin gagah gitu. Terus habis itu yang kayak lu ngelihat Kobe gitu yang kayak cry baby banget ya. Capek gitu baca itu, capek. Anjing Kobe zaman dulu masih cabi, pendek, Helmepo gitu. Terus yang kayak bener. Ngelihat Usopp kayak sebagai salah satu tokoh yang paling awal-awal yang dikenalkan. Lu tuh nggak langsung dikenalin kayak baca Naruto ini trinitasnya ya. Bakal ada Naruto, ada Sasuke, ada Sakura, dan mereka punya mentor yang keren juga, Kakashi. Gitu. One Piece tuh nggak kayak gitu kan. Enggak. Sampai suatu saat gua kayak berusaha ngikutin terus gitu, udah mulai umur SMP. Dan itu kan umur-umur kayak anak kayak lagi mencari jati dirinya segala macam kan. Di momen itu yang gue kena banget gitu sama One Piece, yang kayak dunia tuh nggak sempurna gitu. Kayak lu tuh dikasih sama jalannya aja ya, temen lu bakal ada yang begini, temen lu bakal ada yang begitu gitu. Lu tuh nggak mungkin jadi kayak karakter utamanya yang ganteng kayak shonen gitu. Iya. Lu ngelihat semua karakternya, build up-nya sejauh ini segala macam. Entah kenapa tuh kayak lu lebih bisa relate gitu dibandingin komik-komik lain yang semua karakter tuh super sempurna gitu loh. Iya. Kalau misalnya dia males kayak Shikamaru-nya di Naruto, tapi dia pinter banget gitu. Enggak, di One Piece tuh nggak begitu. Nggak begitu. Maksudnya yang kayak semua punya kekurangan dan dan nggak ada yang, maksudnya untuk kita bisa ngelihat mereka semua sekarang sangat-sangat kredibel di bidangnya masing-masing. Lu perlu waktu berapa puluh tahun, men? Betul. 20 tahun lebih gitu untuk bisa ngeliat Franky itu jadi Franky gitu. Jadi Franky yang sekarang ya. Iya. Terus dimulai di umur dimana gua mulai bisa appreciate cerita yang kompleks gitu ya, udah mulai baca segala macam fiksi atau SMA lah ya. SMA gitu, udah mulai baca banyak cerita yang fiksi atau non fiksi yang lain yang perlu pembedahan semiotik segala macam. Itu gua kepatil yang kedua kali tuh, yang kayak gua sadar kalau Oda ini nggak pernah ngebuang kalimat atau panel gitu loh. Karakter yang hilang dari kayak 5 tahun lalu tuh bisa balik lagi. Bisa balik lagi, itu gilanya. Bisa balik gilanya lagi. Oda sih, iya. Ada detail yang diomongin di chapter minggu ini yang dia bilang kayak gue udah pernah ngomong dulu gitu. Terus pas gue baca di forumnya kayak ini udah pernah diomongin 12 tahun lalu gitu. Anjing. Iya. 12 tahun lalu in real world, dan gue nggak pernah ngelihat ada fiksi lain di
sepanjang gua hidup yang world buildingnya tuh sekompleks One Piece. Segila. Bahkan menurut gua Lord of the Rings ya, sorry to say ke fansnya Tolkien, bagus banget. Gue juga ngefans, tapi nggak sekompleks world buildingnya ini sih. One Piece. Oda menurut gua. Iya. Dia bener-bener yang kayak nggak ada cerita yang cuman ditulis for the sake of ada latar belakang aja untuk ras ini atau apa gitu. Lu akan dikasih lihat itu kejadiannya kayak gimana di masa depan nanti. Iya sih, gila One Piece. One Piece tuh emang detil-detilnya tuh paling gue suka, paling gue inget banget sih yang Brook lah, itu best moment sama Labun itu. Sama Labun. Itu gila sih. Banyak banget juga yang kayak yang gue suka tuh gue melihat Oda tuh penulis dan pengarang yang percaya kalau pembacanya tuh pinter. Kalau bisa lagi nih ya, kalau misalnya kita bikin teori untuk IP kayak film-film di MCU gitu. Kadang-kadang tuh lebih pinter teorinya dibandingin hasil akhir filmnya gitu loh. Kalau lo bikin teori di Reddit atau lo lihat teori orang di Reddit yang kayaknya bakal gini deh. Terus pas filmnya kejadian 2 tahun kemudian, ternyata cuma 1/4 doang dari apa yang ada di teori itu yang benar gitu loh. Sisanya tuh di watered down banget biar umum tuh bisa ngerti apa segala macam. Cuman Oda nih, gue ngerasa kayak dia punya semacam, sadar atau tidak sadar, dia punya semacam filosofi bahwa pembaca gue tuh pinter, bisa gue tantang. Teori yang dibikin sama fansnya di One Piece gitu 10 tahun lalu, tahun 2012, itu kebuktinya tuh kayak 8 tahun kemudian. Bisa terbukti ya. Bisa terbukti dan sedetail beneran teorinya gitu. Iya. Dan itu yang ngebikin gue kayak, ini tuh ada rewardnya banget untuk lu bener-bener ngebedah secara serius One Piece gitu. Video essays One Piece di YouTube tuh banyak banget. Banyak. Dan subscribernya gila-gila gitu. Gila. Banyak banget, bener-bener banyak banget. Dan One Piece tuh gue setuju penontonnya. Mungkin kalau tadi kata lu pembacanya atau penontonnya pinter-pinter. Karena kadang juga beberapa teori yang diciptakan udah sedetil mungkin sama para penikmatnya, kadang diputar balikin lagi sama Oda yang nggak ketebak. Iya. Antara kebukti bener dan sekompleks yang diteoriin orang, atau kebukti salah tapi buktinya ini yang ngebuktiin kalau ini salah tuh sama kompleksnya. Betul, kayak teori yang dipatahin gitu. Iya. Jadi si Oda tuh kayak, ini tuh gue bikin gini bukan karena teori lo, tapi karena memang udah gue build akan seperti ini. Iya. Ada satu panel detail yang lucu banget menurut gue pas mereka kelar ngalahin Kaido, terus mereka mau mandi di air panas. Terus cuman anjir demi apa Yamato mandi di tempat cowok? Iya. Terus Sanji gimana? Ya pingsan lah. Udah gitu doang. Terus gak dilanjutin lagi udah gitu. Itu tuh kerennya di situ. Semua orang gak peduli tapi stay in karakter. Luffy, Zoro kan bodo amat. Sanji kayak, Yamato. Terus si Momo kayak, Yamato lu ngapain di sini? Tapi pada akhirnya ya udah nggak masalah. Iya nggak masalah. Yamato merasa dirinya cowok dan ya udah mandi bareng. Okiku juga di permandian cewek kan. Iya. Jadi itu dalam 2 panel ya, cowok dan cewek pemandiannya tuh kayak anjir emang. Itu yang gue suka banget. Gue suka merasa yang kayak krunya Straw Hat nih. Itu buat gue percontohan terbaik gimana lo harus nge-treat orang di dunia nyata gitu loh. Bisa menerima siapapun. Iya. Kalau lo kaget sama sesuatu karena itu tidak sesuai dengan jalan hidup lo, itu normal. Tapi abis itu yang harus lo lihat itu perilaku dia dan apa yang dia perbuat gitu. Betul. Untuk sekitarnya. Bukan dia tuh queer atau bukan, dia religius banget atau bukan, nggak usah gitu. Itu urusannya dia aja udah gitu. Keren ya. Keren banget. Bahkan kalau lu inget Nakaman, Luffy sendiri pun tipikal orang mungkin kalau dalam panseksual kali ya, yang buah handkok telanjang, makanan mana kok telanjang sih, masuk angin ntar. Iya, kayak gitu. Kayak nggak peduli. Ada cewek tercantik di dunianya, telanjang dia nggak peduli. Yang dia pedulin makanan. Atau yang kayak detail-detail tiap kali orang ketemu Frankie gitu, kayak kok lu pakai kolor doang sih? Tapi Straw Hat biasa aja gitu, kayak ya Frankie aja bos. Frankie juga merasa karena gue lelaki aja. Iya, kayak anjing. Badan gue bagus. Gitu dia gitu doang. Iya. Gue penasaran apakah One Piece ini kan lu baca dari kecil. Berpengaruh gak sih di permusikan lu? Berpengaruhnya di bagaimana gue nge-treat orang-orang di tim gue sih. Okay. Karena kayak tadi gue bilang, gue belajar punya prinsip tuh dari One Piece gitu. Gue belajar nge-treat orang juga baca One Piece. Dan banyak banget di tim label gue, manajemen gue yang begitu juga. Yang kayak salah satu co-founder Saniter, Kukuh namanya. Lu mungkin bisa undang dia juga besok. Dia pernah ngomong kayak gini, gue dulu awalnya bikin Saniter tim inti, gue pengen bikin Avengers gitu. Pengen cari yang terbaik. Terus dia bilang beberapa lama jalan ternyata itu
susah banget gitu, bikin orang kayak lu mau nyari kayak yang terbaik dari yang terbaik itu susah. Gue mendingan punya nakama, dia bilangin kayak yang penting mimpinya bareng, belajarnya dan dia mau belajar gitu. Mau perlu waktu berapa lama, yang penting nyampe. Iya. Itu contoh topis Jeremy banget sih. Luffy itu tidak nyari yang paling hebat. Enggak. Dia nyari yang satu frekuensi sama dia. Bahkan Usopp kan karakter terlemah pada saat itu kan. Iya. Tetap ditarik karena ya udah gue pengen temenan sama lo. Gue percaya nih lu bisa. Kayak Brook gitu, kayak bos lu kita mau nyari musisi, kenapa lu nyari yang udah mati men? Kayak anjing. Ya pertama lu nyari musisi dalam keadaan kayak gini aja nggak bagus ya, karena kita ngasih makannya susah gitu. Tapi kalau lu mau nyari nggak apa-apa deh, tapi jangan cari yang udah mati dong. Dia bilang kayak, lah tapi gue nyambungnya sama dia gimana? Ya udah gitu doang. Mungkin kalau teman-teman yang di podcast mau denger para nakama nih, gue lagi megang apa nih? DVD ya? DVD collection One Piece Promise. Iya, ini jadi apa ini? Namanya tuh One Piece Lock Collection. Gue baru tahu pas kamu Uara Store di sana. Oke. Jadi di sana itu mereka tuh bikin Lock Collection yang beda-beda, temanya beda-beda. Isinya tuh sesuai tema gitu. Jadi ada One Piece Lock Collection Luffy misalnya. Volume 1. Jadi itu semua episode yang ada Luffy-nya. Atau One Piece Lock Collection Ivankov gitu. Itu tuh semua tuh isinya tuh Ivankov semua. Oh. Tapi ada juga yang agak ngawang, kayak misalnya One Piece Lock Collection ada yang tempat kayak Impel Down, semua episode Impel Down ada yang sesuai tema. Ini Lock Collectionnya Promise, jadi ini semua episode yang isinya tuh janji-janjinya satu karakter ke karakter lain. Oke. Jadi adegan kayak Sabo, Ace, Luffy minum kecil bareng-bareng ada. Semua yang janji-janji ya. Dengerin versi lengkapnya dan download aplikasi Noise sekarang.